Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Daniar Bajuga dengan 8114237173. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, sebelumnya video ini kami buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Biomedik 2. Nah, pada tugas kali ini kelompok kami mengambil salah satu hasil tes laboratorium nilai normal dan tidak normal gula darah, khususnya pada gula darah puasa atau GDP atau yang biasa dikenal dengan fasting blood sugar atau VBS. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan menjelaskan inti-inti materi yang akan kelompok kami bahas. Pasti teman-teman sudah bertanya-tanya, apa sebenarnya itu gula darah? Nah, gula darah atau glukosa yang ada dalam diri kita dalam istilah medis disebut sebagai glukosa darah atau blood glucose. Gula darah berasal dari makanan yang kita makan dan merupakan sumber utama bagi tubuh. Agar sampai ke seluruh sel-sel di tubuh kita, gula ini dialirkan melalui pembuluh darah. Nah, pada kali ini kelompok kami berfokus pada gula darah puasa atau yang biasa dikenal dengan GDP, gula darah puasa. Nah, lalu apa itu gula darah puasa? Gula darah puasa adalah kadar gula darah yang diukur setelah tidak makan dan tidak minum selama 8 jam. Pemeriksaan gula darah puasa normal dapat menjadi tolak ukur untuk screening. Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui kadar gula darah yang ada di tubuh kita? Karena gula darah adalah salah satu indikator yang mencerminkan kesehatan metabolisme tubuh. Kadar gula darah yang tidak normal, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan ringan hingga komplikasi, seperti diabetes mellitus. Oleh karena itu, memahami faktor penyebab, resiko penyakit, pengobatan, hingga langkah pencegahan menjadi hal yang sangat penting. Nah, melalui pendekatan preventif dan promotif, kita dapat mengendalikan kadar gula darah, mencegah penyakit terkait, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada individu yang beresiko, tetapi juga mencakup edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat. Pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan kadar gula demi tercapainya kesehatan yang optimal. Nah, sekian dari saya. Mungkin teman-teman saya akan melanjutkan secara detail apa pengertiannya, bagaimana faktor resikonya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya Susianti dengan NIM 8114231188. Saya akan membahas materi pertama. Glukosa merupakan bentuk gula yang ada di dalam darah dan adalah monosakarida yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Glukosa diciptakan dari proses pencernaan karbohidrat yang terdapat dalam makanan, seperti roti, nasi, pasta, dan lain-lain. Setelah makanan telah dicerna, glukosa diserap ke dalam aliran darah dan digunakan oleh sel-sel tubuh untuk memproduksi energi. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas memiliki peran penting dalam mengatur glukosa dalam darah dengan membantu sel-sel tubuh dalam menyerap glukosa. Gula darah merujuk pada jumlah glukosa yang ada dalam darah pada waktu tertentu. Gula darah bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis makanan yang dimakan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Meskipun istilah puasa digunakan, gula darah puasa normal bukanlah gula darah yang diukur saat berpuasa seharian seperti di bulan Ramadan. Pemeriksaan gula darah puasa dapat dilakukan kapan saja, asalkan sudah melakukan puasa makan dan minum dalam waktu yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Abdul dengan NIM 8114230056. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu faktor risiko. Nah, faktor risiko ini dibagi menjadi 3. Pertama, penyebab gula darah tinggi atau hiperglikemia. Yang kedua, penyebab gula darah rendah atau hipoglikemia. Dan yang ketiga, faktor lain yang mempengaruhi kadar gula darah.
Nah, penyebab gula darah tinggi atau hiperglikemia terjadi ketika kadar gula darah naik di atas normal besar 140 mg setelah makan atau lebih besar 126 mg saat puasa. Beberapa faktor penyebab utamanya. Yang pertama, pola makan. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana seperti gula, roti putih, minuman manis tanpa keseimbangan protein atau serat, dan porsi makan yang berlebihan, terutama pada individu dengan gangguan metabolisme. Yang kedua, aktivitas fisik yang kurang. Gaya hidup sedentari atau minim aktivitas fisik membuat glukosa tidak digunakan sebagai energi dan menumpuk dalam darah. Yang ketiga, resistensi insulin atau kekurangan insulin. Pada diabetes tipe 2, tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif, sehingga glukosa tidak masuk ke dalam sel. Dan pada diabetes tipe 1, tubuh kekurangan insulin karena kerusakan pada pankreas. Selanjutnya yang keempat, stres. Stres fisik atau emosional meningkatkan hormon seperti kortisol dan adrenalin yang dapat memicu peningkatan gula darah. Yang kelima, obat-obatan. Beberapa obat seperti kortikosteroid, diuretik, atau beberapa beta blocker dapat meningkatkan kadar gula darah. Yang keenam, penyakit atau infeksi. Penyakit akut seperti infeksi berat atau serangan jantung dapat memicu lonjakan gula darah. Yang ketujuh, gangguan hormonal. Kondisi seperti sindrom Cushing, akromegali, atau hipertiroidisme menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Nah, faktor yang selanjutnya penyebab gula darah rendah atau hipoglikemia. Hipoglikemia terjadi ketika kadar gula darah turun di bawah normal kecil 70 mg. Faktor penyebabnya meliputi yang pertama, pola makan yang tidak teratur, melewatkan waktu makan atau puasa terlalu lama tanpa asupan energi, dan konsumsi alkohol tanpa makanan pendamping yang dapat menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, penggunaan obat diabetes. Penggunaan insulin atau obat penurun gula darah yang berlebihan tanpa diimbangi dengan asupan makanan. Yang ketiga, aktivitas fisik yang berlebihan. Latihan intens tanpa asupan glukosa yang cukup dapat menyebabkan kadar gula darah turun drastis. Yang keempat, penyakit tertentu. Gangguan hati seperti sirosis dapat menghambat pelepasan glukosa dari cadangan di hati. Dan gangguan adrenal atau tiroid yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Yang kelima, alkohol. Alkohol menghambat hati dalam memproduksi glukosa yang dapat menyebabkan hipoglikemia, terutama jika dikonsumsi tanpa makanan terlebih dahulu. Dan yang ketiga atau faktor yang terakhir yaitu faktor lain yang mempengaruhi kadar gula darah, yakni yang pertama, genetik. Faktor genetik berperan dalam resiko diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, atau penggunaan atau gangguan metabolisme glukosa lainnya. Yang kedua, usia. Lansia cenderung memiliki metabolisme glukosa yang lebih lambat, yang bisa menyebabkan fluktuasi kadar gula darah. Yang ketiga, kondisi kehamilan. Wanita hamil berisiko mengalami diabetes gestasional yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi selama kehamilan. Nah, itu saja pembahasan mengenai faktor risiko dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Halo semua, saya Naya Sablanento dengan NIM 8114239 akan menjelaskan tentang faktor penyakit dari gula darah tinggi atau hiperglikemia. Penyakit akibat gula darah tinggi, hiperglikemia, di mana kondisi gula darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis. Yang pertama ada diabetes. Diabetes ini dapat dibedakan menjadi dua, di mana diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan autoimun pada pankreas sehingga tubuh tidak memproduksi insulin. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Penyakit kedua ada penyakit kardiovaskular, gula darah tinggi, mempercepat pengerasan dan penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis yang meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, penyakit arteri perifer. Yang ketiga ada penyakit nefropatik diabetik, penyakit ginjal, yang dimana kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, menyebabkan gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis. Penyakit keempat ada retinopatik diabetik, gangguan mata. Hiperglikemia merusak pembuluh darah di
menyebabkan kebutaan jika tidak diobati. Yang keempat itu ada neuropatik diabetik atau gangguan saraf. Kadar gula darah tinggi merusak saraf terutama di ekstremitas, menyebabkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, atau nyeri kronis. Yang kelima ada infeksi berulang gula darah tinggi, yang dimana melemahkan sistem imun, meningkatkan resiko infeksi seperti infeksi kulit, infeksi saluran kemih, luka yang sulit sembuh. Yang ketujuh ada sindrom metabolik, yang dimana kombinasi gula darah tinggi, obesitas, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, adapun penyakit akibat gula darah rendah, hipoglikemia. Gula darah yang terlalu rendah dapat menyebabkan kondisi akut yang berbahaya, seperti yang pertama, gangguan sistem saraf. Gejala awalnya ini meliputi pusing, gemetar, berkeringat, dan gelisah. Gejala beratnya itu kehilangan kesadaran, kejang-kejang, ataupun koma hipoglikemik. Yang kedua, cedera akibat pingsan. Hipoglikemia berat dapat menyebabkan pingsan atau hilang kendali tubuh, meningkatkan risiko kecelakaan. Yang ketiga, ada gangguan fungsi otak. Hipoglikemia kronis dapat mengganggu fungsi otak seperti kehilangan memori, gangguan konsentrasi, atau penurunan kognitif. Yang ketiga itu resiko penyakit gula darah. Risiko penyakit pada gula darah yang tidak stabil. Ketidakstabilan kadar gula darah yang sering naik turun juga berisiko pada penyakit. Yang pertama, penyakit jantung fluktuasi. Gula darah merusak dinding pembuluh darah, mempercepat proses aterosklerosis. Yang kedua itu gangguan mental. Ketidakstabilan gula darah dapat mempengaruhi suasana hati, menyebabkan gangguan seperti depresi, kecemasan, mudah marah, atau perubahan emosi. Yang ketiga, obesitas. Kadar gula darah tinggi yang berulang tanpa kontrol insulin dapat menyebabkan penumpukan lemak di tubuh dan meningkatkan resiko obesitas. Perkenalkan, nama saya Febri Hano dengan NIM 811423034. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengobatan gula darah tinggi atau hiperglikemia. Nah, untuk pengobatannya itu seperti pengobatan non-farmakologis atau gaya hidup, yaitu menerapkan pola makan sehat. Kurangi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula, nasi putih, dan roti. Kemudian pilih makanan tinggi serat seperti sayuran, biji-bijian, dan protein. Dan menghindari makanan berlemak tinggi dan makanan olahan. Kemudian olahraga teratur, yaitu aktivitas fisik, membantu tubuh menggunakan glukosa sebagai energi. Kemudian manajemen berat badan, yaitu menurunkan berat badan jika berlebihan, dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian menghindari stres yang berlebihan. Yang kedua ada pengobatan farmakologis, yaitu yang pertama ada obat oral, yaitu metformin, yaitu menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, untuk insulin digunakan pada pasien dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang tidak dapat mengontrol gula darah dengan obat oral. Kemudian pemantauan gula darah, yaitu pasien perlu memantau gula darah secara teratur untuk menyesuaikan pengobatan. Kemudian ada penanganan darurat hiperglikemia, yaitu jika terjadi diabetes atau kondisi berbahaya akibat gula darah sangat tinggi, pasien membutuhkan perawatan di rumah sakit seperti cairan infus dan penggantian elektrolit. Pengobatan selanjutnya ada pengobatan gula darah rendah atau hipoglikemia, yaitu penggunaan segera hipoglikemia akut, yaitu konsumsi karbohidrat cepat serat, yaitu seperti meminum jus buah, teh manis, atau makan 3-4 permen gula. Yang kedua yaitu periksa gula darah. Setelah 15 menit, cek kadar gula darah. Jika masih rendah, ulangi langkah yang sebelumnya. Dan untuk pengobatan non-farmakologis, yaitu jaga pola makan teratur, yaitu makan dalam porsi kecil, sering untuk menjaga kadar gula darah stabil. Kemudian membatasi konsumsi alkohol kemudian atur jadwal aktivitas fisik. Pengobatan juga dapat dilakukan dengan cara pendekatan umum untuk gula darah tidak stabil, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara edukasi pasien. Pasien perlu memahami gejala hiperglikemia dan hipoglikemia, serta cara mengatasinya. Kemudian, pemantauan gula darah mandiri menggunakan alat pengukur gula darah untuk memastikan kadar gula darah tetap stabil.
Dan terakhir ada konsultasi rutin dengan dokter, yaitu perawatan diabetes atau gangguan metabolisme membutuhkan pengawasan medis untuk menyesuaikan pengobatan. Perkenalkan, nama saya Clara Reru dengan NIM 811423054 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kami yang saya ambil yaitu bagian pencegahan. Nah, bagian pencegahan itu ada yang pertama yaitu pola makan sehat. Pola makan yang tepat adalah kunci utama untuk mencegah kadar gula darah yang tidak stabil dengan konsumsi karbohidrat sehat, batasi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula, minuman manis, dan makanan olahan. Yang kedua, perbanyak serat. Yang ketiga itu jaga porsi makan seperti hindari makanan berlebihan untuk mencegah lonjakan gula darah. Yang kedua yaitu ada aktivitas fisik teratur. Olahraga membantu tubuh menggunakan glukosa sebagai energi sehingga menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga itu pantau berat badan. Kelebihan berat badan terutama lemak di area perut meningkatkan risiko resistensi insulin dan diabetes. Yang keempat, hindari stres berlebihan. Stres kronis memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Nah, teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan. Yang kelima yaitu rutin memantau gula darah, yaitu dengan gunakan alat pengukur gula darah jika Anda memiliki risiko tinggi atau sudah mengalami pradiabetes. Yang keenam yaitu tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur atau pola tidur tidak teratur dapat mempengaruhi hormon yang mengatur gula darah. Usahakan kita tidur selama 7-9 jam setiap malam. Yang ketujuh yaitu hindari konsumsi alkohol berlebihan, yaitu dengan membatasi konsumsi alkohol sesuai anjuran medis. Yang kedelapan yaitu berhenti merokok. Merokok meningkatkan risiko resistensi insulin dan komplikasi diabetes seperti penyakit kardiovaskular. Yang kesembilan yaitu edukasi diri tentang gula darah, yaitu pelajari gejala awal dan dengan pengetahuan yang cukup Anda bisa mengambil langkah pencegahan lebih dini. Yang ke-10 yaitu pencegahan dengan pemeriksaan medis rutin. Jika Anda memiliki faktor risiko, lakukan seperti atau pemeriksaan rutin seperti tes gula darah puasa atau tes HbA1c untuk mengetahui kadar gula darah rata-rata dalam 2-3 bulan terakhir. Yang keempat yaitu suplemen dan obat preventif atau jika diperlukan, seperti vitamin dan mineral. Suplemen seperti kromium atau magnesium mungkin bermanfaat untuk mendukung metabolisme glukosa, tetapi konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Yang ke-12 yaitu pencegahan dengan pengobatan tradisional, yaitu konsumsi herbal seperti kayu manis, pare, atau daun insulin yang dipercayakan membantu menstabilitaskan gula darah dengan anjuran dokter. Mungkin sekian dari saya, pencegahan dari penyakit itu, baik dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Salin, NIM 811142339. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai normal kadar gula darah, yaitu berada pada 70-100 mg atau dl. Dan nilai tidak normal bagi kadar gula darah yaitu berada pada angka 100-125 mg atau dl, yaitu tergolong gula terganggu atau prediabetes, dan lebih dari 120 mg atau dl, yaitu tergolong diabetes mellitus. Perkenalkan, saya Siti Regina Usman dengan NIM 81114234049. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. Kerja insulin atau keduanya berbagai gejala diabetes mellitus tidak segera ditangani dapat menimbulkan komplikasi akut maupun kronik.
Untuk mencegah komplikasi dari diabetes mellitus sangat diperlukan peran dari tenaga kesehatan profesional, khususnya perawat, dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik.